Alhamdulillah sudah join. Juga akhirnya. Alhamdulillah. Halo Mas Faisal. Ya, ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah lagi saat ini. Oh ya masih adjust kamera ya, oke. Kayaknya masih di lab Mas ya? Ya, nge-lab hari Minggu. Masya Allah ya mahasiswa PSD ya, sibuk. Ya, ya silakan teman-teman yang baru join, selamat datang. Yang baru join di IG Live Permita. Dan yang belum tahu teman-temannya monggo di-share untuk join juga. Ini kayaknya kurang pengalaman nih Mas. Untuk IG Live jadi ada sedikit trouble. Ya, selamat datang teman-teman. Mungkin bisa segera dimulai aja Mas ya? Udah jam 1 ya? Udah lewat nih? Ya, suara saya terdengar jelas kan ya? Terdengar saya. Oke, Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di IG Live PPI Thailand di acara Scholarship Sharing Session yang kedua. Jadi hari ini kita akan mewawancarai Scholarship Award Day dari Prince Songkla University. Pertama, perkenalkan nama saya Ginting Setiawan dari staf PPI Thailand. Acara ini namanya Scholarship Sharing Session, yaitu sesi untuk kita diskusi ringan dengan award mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa dan berkuliah di Thailand. Nah, hari ini kita diberi kesempatan untuk ngobrol sama award beasiswa PhD Mas ya di Prince Songkla University di bidang kuliahnya di bidang biomedical science. Betul. Ya. Untuk namanya pemateri hari ini adalah Mas Muhammad Faisal atau biasa dipanggil Mas Faisal, SSC MSc. Masnya ini berasal dari mana Mas? Padang Mas ya? Dari Orang Padang, besar di Cilegon. Kemudian S1 di Padang, kemudian S2 di PSU, Prince Songkla University, lanjut juga Prince Songkla University sampai S3 sekarang Mas ya. Alhamdulillah. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, untuk beasiswanya adalah Re-Eventing Research University Scholarship Award Day. Wah, ini namanya keren banget dan mungkin nanti detailnya bisa disampaikan langsung oleh Mas Faisal. Oke, jadi mungkin langsung aja perkenalan dari Mas sendiri ya. Ini sebagai pengetahuan saya. Jadi silakan Mas Faisal untuk memperkenalkan diri. Monggo Mas Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang untuk siang ya. Selamat siang, mungkin para saya atau yang hadir di acara sharing live session ini. Ya, nama saya Muhammad Faisal. Jadi saya sehari-hari dipanggil Faisal. Asal saya dari Padang, namun saya lahir di dulunya Jawa Barat, sekarang jadi Banten ya namanya. Tahun 96 sudah berubah jadi Banten. Nah, kalau latar belakang pendidikan saya itu pertama saya adalah sarjana sains di jurusan biologi di Universitas Andalas. Kemudian S2 saya atau master saya itu di PSU ya, di universitas yang sama seperti saat saya PhD atau S3 saat ini di Prince Songkla, di jurusan yang sama dan juga di supervisor yang sama. Sangat setia sekali ya.
Nah, Kayaknya udah klop Mas untuk ya sama advisernya ya. alhamdulillah sudah klop walaupun banyak pressure ya tentu saja ya. Namun sudah adap lah, sudah adaptasi dengan segala permasalahan dengan ya masalah profesor atau supervisor. Ya untuk apa langsung langsung aja deh Mas atau gimana? Ya boleh aja Mas ya, Mas ngobrol apa. Tapi kita ada beberapa pertanyaan tentang uh, dengan Ya sebuah sebut sharing session itu. Tapi untuk perkenalannya, jadi udah nama, asal universitas, macam-macam. Untuk boleh tahu, ini Mas kan sekarang PhD ya? Ini tahun keberapa Mas ya, Faisal? saya baru semester 1 Mas. Oh semester 1 loh. Jadi Saat ini kemarin udah S2, S2 saya balik. kemarin 2018, selesai 2020. Namun saya nunggu ini kan, nunggu publikasi dulu sampai 2021. Waktu itu, Hmm. ini yang pengalaman waktu COVID. Nah, saya merasakan itu. Angkatan COVID COVID Mas baru, ya? angkatan COVID. Cuman saya nggak kena, alhamdulillah ini. Nggak kena, Alhamdulillah. eh, nggak kena apa sih? Kalau orang kan sampai online ya. Saya alhamdulillah waktu itu tinggal tinggal selesai tesis. Mhm. Ya, jadi tinggal tesis saja. Jadi udah tinggal revisi online jadi kan. Ya. Ya gitu. Ya, mungkin kalau apa ya? Kalau di scholarship-nya ya mungkin saya dapatnya kan Inventing Research University. Jadi program ini adalah program yang dipunyai apa yang dimiliki oleh Fakultas Farmasi kalau saya di sini. Fakultas Farmasi ini punya beasiswa sekitar 800.000 bat, itu sekitar berapa ya? 500 juta ya, berapa tuh? Oh banyak Mas ya? Ya, itu untuk 3 tahun itu. Untuk 3 tahun dan juga semuanya untuk allowance dan tuition fee saya gitu kan. Atau awardee-nya. Oh iya Mas, maaf sebelum masuk detail ke beasiswa ya, ini saya pengen tahu nih tentang latar belakang Masnya juga. Jadi untuk PhD sekarang Mas Faisal adalah tahun pertama Mas ya? Berarti Tahun pertama. tuanya masih mahasiswa baru nih berarti masih masih muda. Masih muda. Selain selain PhD, studi di PSU, apa ada kesibukan lagi kah Mas? Kalau saya sih sekarang ini saya sebagai trainer di Inbio. Namun saya sekarang sedang vakum karena sangat sibuk sekali Oh sekarang sebagai ini. trainer. Trainer di informatik, Indonesian Biologi Informatik, Bioinformatik. Hmm. Kemudian saya juga masih terdaftar di salah satu universitas sebagai dosen ya. Namun saya sekarang izin belajar gitu kan. Itu Mas Ginting. Jadi selain sebagai mahasiswa S3 juga sebagai trainer dan juga Sebagai sebagai staf dosen ya. Wah, luar biasa ini sibuk sekali sepertinya ya. Mudah-mudahan lancar Mas ya semuanya. alhamdulillah. Jadi luar biasa ya teman-teman selain belajar untuk melanjutkan S3, Mas Fahri ini juga Mas Faisal ini juga sebagai tenaga dosen di Indonesia Mas ya dan juga sebagai Ya, trainer. gitu. Nah, untuk kuliah ini sampai tadi kan dikatakan S2, kemudian lanjut lagi S3, berarti kayak wah kayaknya seneng banget nih Thailand. Kenapa sih Mas kok memutuskan kuliah S2 sama S3 di Thailand? Kenapa kok nggak di Indonesia semisal gitu? Ada alasan apa nih? Kalau saya sih kenapa milih negara ini ya? Khususnya pertama saya kan sudah memiliki keluarga, jadi saya pertimbangannya untuk para orang atau mahasiswa yang sudah memiliki keluarga, pasti kan pertimbangannya satu jarak, ya kan? Jarak di Indonesia. Ya kalau mau keluar negeri,
ya kayak gitu kan, pasti pertimbangan itu jarak dengan keluarga, ya kan. Satu. Yang kedua yaitu adalah kurs atau rate dari rupiah ke baht, Thailand baht itu ya nggak terlalu signifikan lah kan. Kalau misalnya kita atau beasiswa kita kurang memadai, mungkin kan kita akan ngecover dari uang dari Indonesia kan, misalnya gitu. Kalau di baht mungkin kan bisa kita ini kan ya, kita usahakan kan, tidak signifikan gitu. Gitu sih mas. Ya, kalau saya sih pribadi, karena saya sudah dekat dengan supervisor saya, makanya memilih lagi di sini. Kalau dulu Oke, saya jadi memilih, pertimbangan. kalau dulu Ya, saya monggo. memilih, dosen saya itu karena expertise-nya. Expertise dia di bidang cancer kan, karena saya mau concern ke sana, jadi saya memilih ke sana gitu, ke arah itu. Ya gitu mas. Oke. Jadi pertimbangannya ya karena udah klop sama Acan ya atau profesornya, kemudian jarak karena Mas Faisal ini udah berkeluarga juga. Oke, kita lanjut ke scholarship nih Mas. Karena biasanya kalau keluar negeri itu umumnya teman-teman itu pakai scholarship. Tadi sempat disinggung sedikit tentang scholarship. Mungkin Ya, bisa disampaikan tentang nama scholarship-nya, kemudian ini scholarship-nya dari mana nih? Dari kampus, dari fakultas, atau dari Indonesia? Kemudian apakah ada beberapa macam, apakah ini fully funded kayak gitu? Silakan Mas. ya oke. Untuk beasiswa atau scholarship yang saya dapat ya, alhamdulillah, eh, itu namanya Reinventing Research University. Itu dikeluarkan oleh Fakultas Farmasi Prince of Songkla University. Sebenarnya gini, dosen atau profesor di Fakultas Farmasi mempunyai dana hibah seperti itu. Kalau di Indonesia kan dana hibah dikti gitu kan. Nah, jadi Ya, dana hibah ini digunakan untuk merekrut mahasiswa calon-calon PhD candidate, ya beberapa orang, kalau nggak salah ada 10 orang yang diterima di sini. Nah, jadi untuk beasiswa ini yang di cover itu semuanya ya, termasuk research. Ini kan tadi kan saya sudah singgung sekitar 800.000 baht ya, sekitar berapa ya kalau di rupiah kan mungkin sekitar 300 jutaan ya, 300 jutaan. Nah, itu mungkin untuk, bukan mungkin, tapi itu wajib memenuhi apa namanya, ekspektasi dosen, ada ya ekspektasi dosen atau ekspektasi dari ininya, dari apa namanya, granternya atau pemberi beasiswa. Nah, itu nggak langsung diberikan semuanya segitu langsung, tapi diberikan tahap-tahapnya gitu mas. Seperti apa? 1 tahun, 1 semester gitu kan, satu semester, kemudian menuju 1 tahun. Nah, habis itu dikasihnya semua. Jadi bertahap untuk mengcover semuanya, tuition fee, monthly allowance juga. Gitu. Itu mas, kalau untuk yang didapat sih. jadi itu fully funded ya Mas Faisal ya? Fully funded semuanya. Untuk benefitnya sih Mas, dapat apa aja misalnya kalau tadi dapat tuition fee ya, kemudian apa ada benefit lain gitu? Dapat monthly allowance juga mas, per bulan. Monthly allowance. Hmm. Nah sebenarnya kalau monthly allowance ini kan bisa dengar suara saya nggak? Iya Bisa Mas, kan? dengar. Jadi monthly allowance ini kan sebenarnya dia bergantung sama dosen atau pembimbing kita ya, mau berapa dikasihnya kita gitu kan. Sebab kan kalau di sini ada perbedaan antara mahasiswa lokal dengan mahasiswa internasional ya, terkait tuition fee. Jadi kemungkinan ya yang didapat paling nggak seberapa sih kalau menurut saya gitu kan.
di monthly allowance-nya. Ya lumayan lah, ya, setidaknya kan cukup gitu. Ya. Kalau dapat kayak insurance gitu mas, terus kemudian mungkin dapat visa atau tiket pesawat pulang, dapat Ya gak mas? sayang itu udah cover semua mas. Ah udah cover Sudah. semua mas. Menarik ini, bisa ini kayak jadi kuliah di PSU di Thailand Selatan terus cover semuanya, mulai datang sampai pulang dibayarin mas ya? Itu yang 800.000 itu sudah semua mas. Oh, pokoknya bisa digunakan untuk everything Ah, untuk kuliah di sana. Oke. semuanya. Hmm. Untuk namanya beasiswa tadi adalah Reinventing Research University, itu informasinya bisa diakses di mana ya mas? Mungkin teman-teman tertarik, oh ini detailnya saya pengen tahu, bisa dilihat di mana nih? Sebenarnya kalau saya kemarin kan karena saya sudah ini ya, sudah ada kontak dengan dosen saya yang Mhm. sebelumnya. Jadi eh, beliau memberi informasi saya gitu. Jadi kayak apa ya? Hanya orang-orang yang di sekitar, ya, circle kita aja yang tahu gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau mendapatkan beasiswa, saran saya bagi siapa saja gitu yang mau dapat beasiswa, bisa tanya langsung, menghubungi kontak langsung dosen-dosennya. Apakah ada beasiswa di situ? Kalau ada, bisakah saya apply gitu kan? Kayak gitu, Mas. Oh, jadi nggak ada Kurang di website, mas ya, mungkin nggak bisa, informasinya tidak available di website, tapi kita menggunakan jalur orang dalam. Langsung kita bukan kontak orang calon advisor yang bukan kita orang dalam, minati bukan ya, orang dalam. Mm. bukan orang dalam. Kalau Ya, nggak kita salah kontak saya dulu, tanya dulu. Kalau nggak salah sama kayak ini di Jepang atau di Cina kan ada beasiswa. Mungkin ada beasiswa yang dari pemerintah atau governmentnya, tapi Mhm. juga ada beasiswa yang dicari atau didapatkan informasinya dari sensei atau itunya kan, atau guru apa atau profesor di sana gitu kan. Sama lah kayak gitu kira-kira. Karena di sini fokusnya ke ini, ke mana? Ke nasional sebenarnya. Namun Oke. boleh boleh ke internasional kalau saya kemarin ini. Kalau nggak salah internasional ada sekitar 3 orang yang daftar. Hmm. Karena kemarin ini kan eh, masih apa ya masih ini kan masih pakai Taipas ya. Jadi kurang Yep. kurang inilah kurang apa namanya? Kurang gampang ya, kurang kurang apa susah untuk mengakses Thailand dulu kan. Tapi Ya. alhamdulillah sudah ini sudah lumayan lah kondisi di sini. Dia bisa langsung masuk gitu sih mas. Hmm. Oh ya. Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, jadi untuk informasi teman-teman yang baru join atau udah join, mungkin ada pertanyaan tertentu terkait beasiswa di Prince Songkla University atau terkait beasiswa yang didapatkan Mas Faisal, silakan masukkan pertanyaan di komen ya. Nanti kita ada sesi untuk bertanya melalui komen-komen yang diberikan oleh teman-teman di kolom komen. Silakan. Jadi silakan pertanyaan dimasukkan di kolom komen. Oh iya Mas, untuk beasiswa lain selain yang Mas dapatkan, adakah beasiswa lain yang di yang di PSU Mas? Untuk Hmm, beasiswa itu S3 atau tergantung S2? fakultas ini. Mhm. Untuk beasiswa yang lain itu tergantung di fakultas seperti agroindustri teman saya juga ada yang dapat namanya sama seperti saya Reinventing Mhm. Research University namun yang mengeluarkan ini itu adalah fakultas agroindustri. Jadi ada beberapa dosen yang kan di sini kan ada yang namanya RDO kan, Research Ya. Development Organization. Jadi RDO ini mencari cara untuk mendapatkan dana hibah gitu, kayak grant-grant gitu. Nah, itu dikeluarkan untuk merekrut mahasiswa PhD candidate. Seperti itu, Mas. Yang lainnya kalau misalnya ini tergantung jurusan ya, Mas. Kalau misalnya Ya. yang full semua jurusan itu saat ini belum ada sih, Mas. Jadi tergantung jurusan. Kalau misalnya di epidemiologi ada beasiswa apa TAF namanya kalau nggak salah saya.
Nah, itu TAF itu dia mengcover semuanya itu, fully funded di epidemiologi. Nah, kemudian juga ada apa? Beasiswa dari National Institute of Health, NIH. Mungkin tahu kan? NIH. NIH, Itu dari NIH. Thailand. Enggak, itu Oh, dari NIH. Oh ya. Oke. NIH. NIH ini juga ada salah satu, berapa orang ya? Ada tiga orang awardee dari NIH tuh, dari Indonesia. Ada tiga orang di epidemiologi. Nah, jadi mereka ada fokus tersendiri, tema-tema risetnya gitu. Biasanya sih ke bidang epidemiologi. Nanti biasanya bakal pulang ke Indonesia untuk ngambil data gitu kan. Karena untuk kepentingan NIH juga gitu. Iya. Nah, itu sih. Kalau untuk apa namanya beasiswa yang lain, kalau misalnya beasiswa yang apa ya, yang full untuk beberapa jenis jurusan itu rasanya belum ada sih sekarang ini. Kayak dulu kan ada THC gitu kan. Sudah kebetulan programnya sudah ditutup. Kebetulan saya angkatan terakhir yang tahun 2018 untuk beasiswa THC ini. Oh, jadi ada beberapa scholarship itu yang tutup gitu Mas. Ya, karena sudah selesai kontrak. Kalau nggak salah udah 5 tahun ya kemarin tuh. Jadi sebenarnya ada Jadi saya beberapa angkat. beasiswa ya khususnya untuk PhD ya, untuk S3 Mas ya. Tapi Iya, untuk S2 gimana Mas? untuk S2. Untuk S2 itu kurang lebih sama dengan PSD sih, Mas. Kalau saya kemarin Hmm. ini khusus PSD. Tapi kalau untuk S2, saya rasa lebih banyak dibandingkan PSD. Heeh. PSD ini kan tuition fee juga lebih mahal kan dibandingkan master. Jadinya ya gitu. Kemungkinan master lebih banyak beasiswanya. Kalau mau tahu infonya, mungkin tanya langsung ke ininya, ke Acan atau supervisornya. Sebab sekarang ini kan nggak ada beasiswa yang kayak TAC dulu kan, kalau saya dulu 2018. Kalau misalnya, saya yakin sih kalau misalnya ditanya ke dosennya, pasti dosennya bakal ngasih tahu eh, apa scholarship yang bisa kita apply gitu. Jadi dikasih info atau setidaknya at least kita diberi kontak ke staffnya gitu kan, ke staff fakultas untuk mendaftar. Saya juga sebenarnya saya nggak tahu ini infonya, tapi acan saya ngasih tahu. Oke. Jadi acan saya ngasih tahu dan dia apa forward ke fakultas untuk memberikan saya informasi, ya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, jadi untuk list beasiswa untuk PSU sendiri, Presiden University itu tidak ada websitenya khusus itu Mas, misalnya international admission gitu. Kalau untuk sekarang, kalau di website sih sekarang ini saya lihat ada beasiswa TA atau teaching assistant dan Mhm. RA atau research assistant. Namun saya nggak pernah sih sebenarnya mengakses scholarship ini karena biasanya TA sama RA ini untuk mahasiswa lokal gitu. Biasanya RA sama TA. Sebab teman-teman saya yang lokal, yang orang Thai itu banyak yang ini, yang apa namanya, yang pakai beasiswa TA atau RA. Kalau untuk foreign atau mahasiswa internasional saya kira ya tergantung jurusan atau fakultasnya gitu. Itu Mas. Oke, jadi salah satu the best way recommendation dari Mas Faisal adalah tanya calon profesornya Mas ya. Hmm, Oke. kalau sekarang sih gitu ya. Belum ada info. Oke, kita lanjut untuk tentang perjalanan mendapatkan beasiswa nih Mas. Untuk syarat beasiswa sendiri untuk dapat beasiswa yang seperti Mas Faisal ini, Reinventing Research University Scholarship, apa aja nih Mas syaratnya Mas? Untuk syarat dari RRI apa RRU ini dia
kita harus membuat ini. Kita harus membuat apa namanya? Pertama itu research proposal kita. Research proposal secara singkat ya, tentu saja apa yang kita akan pelajari di sini. Kemudian plan atau program apa yang akan kita ambil di PSD ya, karena saya kan di sini RRU ini untuk PSD. Jadi kemudian tentu saja ada TOEFL atau English Proficiency, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEIC ya, kalau nggak salah bisa TOEIC juga. TOEIC, atau kalau misalnya mau tes di sini CUTEP, PSUTEP atau CUTEP lah kalau nggak salah namanya. Kemudian ada juga surat rekomendasi dari supervisor atau dari dosen yang terdahulu gitu kan, kalau saya kan. Kemudian apa lagi? Surat pengalaman kerja. Nah, untuk di PSD, kalau di kampus di jurusan saya, departemen saya, itu akan diseleksi terlebih dahulu untuk kan ada admisinya mas, pasti itu kan ada online admission, itu bakal diwawancara dulu oleh mereka. Setelah itu apakah kita diterima atau enggak, nanti kita diumumkan kan. Nah, jadi kalau kemarin saya interview untuk PSD ini, sasaran mereka yang diterima itu kalau untuk foreigner itu harus pernah atau berpengalaman sebagai kerja dulu gitu, sebelum kita apply di sini. Nah, karena alhamdulillah saya sudah pernah selama 1 tahun menjadi staf pengajar gitu kan. Jadi mereka mungkin mempertimbangkan saya untuk mendapatkan admisi. Jadi saya lolos kan, accepted dari jurusannya. Setelah itu status penerimaan saya itu dilanjutkan ke RRU atau Inventing Research University Scholarship. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi departemen akan mengurus semua apabila sudah accepted admisi online kita. Nah, kalau scholarship-nya itu akan dipertimbangkan setelah itu. Jadi admisi online di jurusan kita udah oke, kita diterima, kita bisa langsung mendaftar atau apply ke dalam beasiswa ini gitu. Gitu Mas Ginting. Oh, jadi ada beberapa tahap ini. Proposal tadi, terus rekomendasi juga dari Acan. Dan ada poin penting tadi ya, yang bisa memuluskan, yaitu pengalaman kerja mas ya. Betul. Jadi yang poin penting kira-kira perlu dipersiapkan untuk bisa masuk RRU scholarship ini apa sih mas? Kalau pengetahuan saya waktu saya briefing dengan profesor di Fakultas Farmasi, yang penting dari proposal itu adalah nilai kreativitas, atau yang bisa namanya kan reinventing. Reinventing itu berarti kan bagaimana kita bisa membuat novel knowledge atau novel products kan, kalau misalnya akan produk. Nah, itu poin proposalnya yang harus ditingkatkan kreativitasnya. Nilai kreativitas dari proposal itu sangat penting bagi beasiswa ini. Karena fokus kita kan ke publikasi. Ada 2 publikasi yang harus dipenuhi, yaitu berindeks Web of Science kan, atau ISI. Gitu. Oke, jadi yang penting novelnya mas ya. Jadi harus banyak baca ini sebelum bikin proposal. Iya, betul. Jadi selama proses pendaftaran untuk dapatkan scholarship ini ada nggak sih mas kayak kendala gitu untuk dapat beasiswa RRU ini?
Kendalanya kemarin itu ini ya, waktu. Kalau saya sih, karena kemarin itu saya dikasih taunya Hamin berapa tuh? Hamin Mhm. sebulan. Itu kan saya harus mempersiapkan semua. TOEFL kan saya sudah invalid tuh karena saya 2018 otomatis sudah invalid kan kemarin. Jadi saya harus tes TOEFL dulu. Dengan waktu sebulan saya mepet banget. Saya langsung tes saat itu juga. Saat dikasih tahu, saya langsung daftar TOEFL. Nah itu sih mas, mepet waktunya itu yang saya rasa ya jadi kendala kan. Alhamdulillah, tapi ya mungkin Allah masih sayang sama saya. Jadi dikasih lah, alhamdulillah gitu kan. Eh, Alhamdulillah. jadi eh, jadi dilancarkan walaupun mepet gitu. Kalau untuk beasiswa RRU ini karena saya diberitahunya pun ya udah mau habis waktunya mas. Gitu. Heeh. Oh ya Mas, untuk boleh tahu RRU RRU scholarship ini bukannya tiap kapan Mas? Apa tiap semester itu ada atau bagaimana? Dia ini setahu saya ada ini ya, ada beberapa gelombang ya. Jadi misalnya di semester depan gitu kan. Setahu saya ya kemarin nih. Sebab baru saya sih yang di dalam departemen yang join dengan beasiswa RRU ini. Yang sisanya itu dari Fakultas Farmasi tentu saja kan. Namun karena apa namanya boleh gitu dari luar farmasi, jadi saya coba ke situ. Nah saya baru pertama kali, saya yang pertama ini angkatan pertama. Hmm. Jadi kemungkinan uh, enrollment-nya yaitu 1 semester sekali, kalau nggak salah saya ya. Itu bisa dikontak langsung ke ininya, ke RDO. Di situ ada RDO dan dia menyiapkan beberapa beasiswa atau skema program gitu kan. Dan bisa gantung expertise kita, misalnya kita ke farmasi, nah bisa mungkin ke sana sesuai dengan RRU saya yang saya dapatkan ini. Tadi Mas Faisal juga bilang ada TOEFL. Kalau boleh tahu nih syaratnya berapa Mas ya TOEFL bahasa Inggris? Kalau TOEFL itu 520 ya, 20 ya kalau nggak salah, 20, 520 di sini. 120. Oke. Master, ya untuk PhD. Kalau untuk master dia 500. Oke. Oke, take note ya teman-teman. Jadi 520 untuk PhD dan 500 untuk yang pengen S2 di PSU menggunakan RRU gini Mas. Itu syarat Namun dari PSU-nya atau beasiswa ini Mas? beasiswa ini menyaratkan 520. Dan sama juga sih Oke. dengan departemen saya juga 520. Jadi sinkron kan. Oke. Oh ya, untuk scholarship tadi ada beberapa persyaratan. Ini nih yang penting Mas. Menurut kami penting adalah saat S3 itu adalah apa ya? Waktu penting karena setelah S3 nanti nggak akan kuliah lagi. Jadi penting banget untuk memilih acan atau profesor. Ini ada ada cara sih Mas. Gimana cara memilih advisor dan tema penelitian. Oke, untuk menentukan acan, kalau menurut saya sih nggak ada yang spesifik tipsnya dari saya. Yang spesifik itu dari teman-teman semua. Jadi kenalin teman-teman dulu, apa namanya, sifat teman-teman ini seperti apa, bisa beradaptasikah, bisa working under pressure kah, atau yang cenderung lebih santai-santai gitu kan, atau gimana gitu. Nah kalau misalnya lebih suka di under pressure, cari dosen yang atau acan atau supervisor yang suka menekan kita. Tapi setidaknya semua itu selesai. Semua itu selesai. Project kita selesai, semuanya selesai. Nah, itu satu. Tapi kalau misalnya kita yang suka santai-santai, saran dari saya, gimana ya, ditunda dulu untuk ngambil studinya. Karena di sini mayoritas dosen itu suka menekan mahasiswanya, bukan maksudnya menekan untuk egonya dia, tapi ini untuk
kelancaran dan selesainya project gitu kan. Mungkin kan ketegasan itu kan penting karena ya kalau misalnya kita nggak ditegasin nanti santai-santai akhirnya nggak on time gitu kan. Nah, gitu. Kalau untuk memilih expertise berkaca ke diri kita lagi mas, berkaca ke diri kita maunya ke mana, ke apa, ke spesifik dalam satu hal atau mau spesifik di dalam dua hal gitu kan, misalnya terserah. Namun di sini saya tekankan cari dosen atau pembimbing yang benar-benar apa ya namanya, menguasai hal itu, menguasai kan, sebab dosen ini kan kalau di Thailand itu nggak kayak di Indonesia ya, soalnya di Indonesia kan ketat banget masalah linearitas gitu kan. Kalau di sini kan lebih ke, ya kan, tahu kan mas, Indonesia. Kalau di sini kan lebih apa ya, asalkan nyambung gitu kan, related dengan studi terakhirnya. Kayak misalnya dosen saya kan dari biokimia kan, bioteknologi, sorry, dari bioteknologi. Nah, jadi tolong teman-teman lihat dulu background dia apa, terus previous risetnya apa gitu, untuk menentukan acan atau dosen yang akan dipilih sebagai pembimbing kita. Dan untuk apa namanya, nah ini yang saya tekankan tadi, yang poin pertama kan kita harus berkaca ke diri kita ya. Kita maunya yang santai-santai atau mau jadi orang atau mahasiswa yang super sibuk gitu kan, atau yang bisa working under pressure. Nah kita gimana ya, kita harus lihat dulu dosen kita gimana gitu, calon dosen kita gimana, dari orang kalau saya pribadi dari orang non Thai, maksudnya bukan orang lokal gitu, karena orang lokal pasti akan berbicara kan sesama mereka dengan bahasa Thailand gitu kan, karena kita nggak ngerti. Jadi kita tanya ke teman kita yang sudah pernah, atau orang Indonesia lah kalau ada gitu kan, yang sudah pernah dengan dosen ini, gimana sih sifatnya, gimana behaviornya gitu kan, apakah dia suka apa namanya pressure kita, atau bahkan mungkin ada yang toxic. Ada kalau nggak salah dulu teman saya saking toksiknya dosennya sampai terkena depresi. Jadi begitu kerasnya di dunia ini kan katanya, ya sampai depresi mas. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, karena ini kan berbeda ya, Thailand dengan Indonesia working ethicnya kan sedikit berbeda. Karena mereka lebih suka kerja sampai malam gitu kan. Kalau kita kan jam 5 udah pulang atau jam 4 udah pulang gitu kan. Nah, mereka lebih keras gitu, work hard ya. Lebih work hard. Nah, jadi seperti itu mas. Untuk adaptasinya harus kita dulu yang harus berbenah gitu. Gitu. Jangan sampai depresi aja. Jadi kita harus siap dari kita sendiri mas ya. Kemudian cari tahu selain expertise dosen kita yang sejalan dengan tema penelitian kita, juga gimana karakternya ya, biar nggak kaget. Jadi harus tahu, mungkin tanya-tanya teman-teman ya, gimana sih karakter calon profesor kita. Iya, soalnya sebenarnya cerita ini bukan hanya terjadi di Thailand, di Indonesia juga banyak ya, kita tahu di medsos itu banyak teman-teman kayak di ghosting dosen macam-macam. Itu kalau bisa itu dihindari dengan cara-cara yang disampaikan dari Mas Faisal tadi, dengan cara itu sehingga studi kita kan di luar negeri, jadi bisa lebih apa ya, lebih fokus, nggak terganggu dengan hal-hal yang tidak diperlukan seperti itu. Oh ya, tuh, Mas Faisal. Jadi untuk mendapatkan scholarship tadi kan ada beberapa persyaratan, termasuk acan dan macam-macam. Ada tips dan trik nggak biar kita tuh dapat lolos atau dapat beasiswa RRU misalnya di PSU, Mas? Tips dari saya, pertama penuhi semua persyaratan pasti ya. Penuhi semua persyaratan. Jangan sampai ada yang TOEFL kurang, misalnya dimintanya 520, tapi kita cuma 517, mentok-mentok ya gitu kan. Kurang banget gitu. Nah, juga tips dari saya,
itu sesuaikan proposal yang dibuat, sesuaikan dengan expertise dosen. Nah, jangan sampai kita meneliti tentang apa tumbuh-tumbuhan, tapi dosen yang ini malah tentang apa hewan-hewan atau zoologi. Nah, itu akan menyebabkan apa ya kegagalan langsung di dalam proses administrasi. Jadi sebelum di interview kita udah gagal karena nggak sesuai nih, nggak sinkron antara proposal kita dengan expertise dosennya. Nah, seperti itu Mas. Oke Mas. Itu Mas Ginting. Oke. Dengar suara saya? Ya, makasih Mas. Ya. Ya. Selain scholarship yang menarik di Thailand itu karena apa ya? Lingkungannya yang berbeda ya Mas dari Indo. Mungkin ada nggak sih Mas kesan setelah datang ke Thailand? Apa sih kesan pertama Mas Faisal pertama datang di Thailand sebagai mahasiswa? Apa ya, culture shock ya? Ya kesannya culture shock. Iya, culture shock saya ya gitu. Saya lihat apa ya, di sini jam 2 jam 1 malam orang ini masih belajar gitu. Masih belajar, masih baca buku. Itu sih kalau saya pikir uniknya kesan pertamanya itu culture shock karena saya nggak sekeras orang-orang di sini gitu. Kalau saya pribadi. Tapi saya lebih milih bisa manage waktu dari apa pagi sampai sore gitu kan untuk menyelesaikan semuanya dan saya nggak mau sampai jam 12 malam. Tapi dulu saya melakukan itu juga waktu masa saya ini master dulu. Waktu saya master dan melakukan itu karena emang sudah mepet waktunya. Itu sih kita harus manage waktu aja. Jangan sampai kayak di sini. Kesan pertama saya itu orang sini keras-keras. Belajarnya itu. Benar-benar hard work Mas. Untuk belajar luar biasa. Tapi dari pengalaman situ Mas Faisal berusaha kayak work balance, nggak usah terlalu hard ya. Yang penting kerjaan kelar kayaknya. Yang penting balance aja. Kita jangan sampai sakit kan. Kan kita nggak mau habis kita lulus malah sakit. Betul, setuju banget Mas. Untuk culture studinya, tadi Mas bilang, di sini lebih work hard daripada di Indonesia. Apa lagi Mas selain itu mungkin setelah saat menumbuh di sini ada perbedaan dengan Indonesia di sini? Kan masih udah pengalaman dua kali ya, tadi di Thailand, kemudian satunya dulu di Indonesia. Apa ya? Kalau dari kehidupan non akademik, saya rasa orang di sini lebih kalau saya merasa sih lebih ignorance dibanding Indonesia. Karena kalau misalnya orang Indonesia kan dikit-dikit dijulitin gitu kan. Ya misalnya kita makainya baju misalnya bajunya terlalu norak gitu warnanya kan langsung dijulitin. Tapi orang sini enggak sih. Itu yang saya sukanya. Dia bisa menerima keadaan kita gitu. Gitu. Sukanya saya. Teman yang nggak sukanya mereka tuh suka gosip. Gosip dengan bahasa tahu kan kita kan nggak ngerti semua paling sedikit aja. Ignorance tapi gosip Mas ya. Menarik. Ya, ignorance tapi mereka ya kan kalau kita kan ada istilah julid kan. Iya. Mereka emang nggak ada julid. Tapi gosip. Ya. Setuju banget sih Mas, untuk yang ignorance ini sangat enak ya, beda banget sama di Indonesia. Jadi kita nggak mikir banyak, maksudnya lebih fokus kayaknya kalau study daripada mikirin orang-orang yang julid. Di sini kalau misalnya di perpus saya pernah ninggalin laptop seharian tuh saya tinggalin, alhamdulillah nggak hilang. Lebih aman juga Mas ya. Kayak gitu sih. Untuk enaknya ya itu tinggalin barang aman.
Ya, Mas Faisal ini udah pengalaman juga apa namanya studi S2 juga udah lulus dan sekarang S3. Mungkin ada tips nggak Mas untuk gimana cara studi Thailand ini apa dapat ditempuh tepat waktu atau sesuai timeline Mas? Kalau saya kemarin itu kebetulan saya terlambat submit paper, jadi kemungkinan kemarin itu kan saya harapnya cuma 3 bulan, 6 bulan revisi gitu kan. Tahunya malah 1 tahun saya nunggu. Jadi otomatis saya 2021 baru dapat ini saya kan apa degree saya gitu, sertifikat. Nah, tapi untuk tips dari saya supaya on time itu ya karena tergantung lagi ke dosennya Mas. Tergantung Mhm. dosennya lagi. Nah, dosennya suka mempressure demi kelancaran project gitu kan on time atau enggak. Berarti kan dosennya kan care sama kita nih. Ya kita Ya, jangan ignorance kalau kayak gitu dosennya alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah banget kalau dosennya care kayak gitu. Kita jangan ignorance, kita ikutin aja apa maunya. Ikutin apa maunya. Kalau bisa kalau bisa disarankan oleh teman-teman gitu kan, misalnya ada yang rasanya apa namanya mau disanggah gitu ya, ibaratnya kan mau disanggah, bilang aja, cuman sopan gitu. Karena orang di sini kan lebih lebih kental senioritasnya mas ya. Bukan senioritas secara ini ya, secara negatif, tapi lebih kayak orang-orang tua dihormatin gitu kalau di sini kan. Suka ngormatin orang tua. Ya identitas orang timur ya mas. Gitu. Nah itu sih mas. tapi Kalau saya sih ya harus diikutin rutinnya yang yang suka mempressure ya. Kalau yang suka mempressure diikutin aja, ikutin terus biar on time. Kalau nah kita itu nggak salah satu ngikutin, tips dari Mas Faisal. Ikutin apa? aja ke apa sarannya dosen ya, sarannya Acan. Ikutin aja saran Acan karena kan dia yang bakal memutuskan kita layak atau tidak jadi kandidat kan. Jadi apa Ya. namanya? PhD kandidat atau tidak kan. Oke Mas, bicara tentang pengalaman studi di Thailand, mungkin kita menuju ke kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di Thailand, khususnya di PSU itu gimana sih? Secara kultur shocknya di kehidupan sehari-hari, kemudian biaya hidupnya, gimana Mas di sana? Gaya hidup ini Gaya hidupnya gimana mas maksudnya? Kalau saya sih Apa sih hidupnya cuman ya. kebutuhan bulanannya itu gimana? Oh, kalau saya pribadi ya, karena saya ini sometimes saya masak, kadang-kadang saya malas masak gitu kan. Kalau saya masak sih di sini kehidupannya. Karena saya ya di sini ya masalah halal atau haram gitu kan bagi yang muslim. Nah, kan kalau saya kan strict banget masalah halal dan haram. Di Ya, sini terkhususnya di Songkla atau di Hatyai di PSU ini kan ada 5 kampus. Salah ya. satunya yang terbesar itu kan di Hatyai, ya di Hatyai. Jadi alhamdulillah di sini masih banyak kedai-kedai atau warung-warung makan yang masih halal ya, berlogo halal atau assure lah, udah terjamin halal gitu. Ya. Jadi kalau ya alhamdulillah sih kalau untuk masalah lifestyle, oke di sini nggak masalah dengan apa ya dengan masalah makanan halal atau enggaknya. Dan jelas juga mas di sini halal atau enggaknya. Jadi ya gitu, alhamdulillahnya kan gitu. Kita bisa makan makanan halal kan, jadi nggak syubhat kan kalau misalnya dihukumnya gitu. Untuk apa lagi mas? Untuk ya hidup ya. Hmm. Ya mungkin makan di sana berapa sih Mas? Atau harga apartemen mungkin? Oh, kalau apartemen kebetulan saya tinggal di dormitory ya di asrama. Jadi di asrama ini kenapa saya pilih itu karena bisa kita mengakses bus ya, bisa lebih gampang kita mengakses bus karena dekat gitu dengan dormitory. Karena pasti kita kan kalau misalnya mau jalan kan cukup jauh kalau saya sih. Di kampus kan kampus ini lumayan juga mas kalau untuk jalan gitu kan.
Ya. Pertama saya harus berangkat jam 7:30 gitu kan biasanya. Kemungkinan nggak sempat kalau jalan gitu kan, dan juga jauh. Untuk biaya dormitory itu saat ini satu semester ini 9.000 baht. Oke, sekitar berapa tuh? Satu 3 juta. semester. Satu semester 9.000. Murah. Nah, murah ya. Dibandingkan di Bangkok kota, maksudnya di Bangkok mahal sekali. Itu mungkin 2 bulan itu kayaknya. Ya. Murah di sini, di selatan memang murah. Kalau untuk makan sekitar sehari saya ya 100 baht. Kalau 100 saya baht makan saja. di luar. Ini mungkin nyambung ke pertanyaan selanjutnya, itu hal-hal yang menyenangkan menjadi mahasiswa asing di Thailand, Mas. Khususnya di PSU atau Thailand secara umum. Mungkin selain dari makanannya murah, di sana murah, apalagi nih Bang di sana. Yang menyenangkan, bentar. Kalau menurut saya sih yang menyenangkan tuh orangnya ramah sih di sini. Walaupun walaupun mereka ignorance, tapi mereka ramah kan. Ya, at Katanya least helpful juga, Mas. helpful, ramah. Walaupun mereka nggak pandai banget bahasa Inggris kan, at least mereka mencoba. Kalau misalnya nggak pandai, pasti dia kasih tahu temannya, tolong bantuin dong, kayak bahasa Thai kan. Tolong bantuin dong jawabnya. Ya sih gitu. Kalau di sini saya kalau misalnya ada butuh bantuan gitu kan, minta tolong teman Thai aja. Namun ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan kalau meminta tolong sama orang Thai. Itu kalau mereka lagi sibuk banget, mereka bakal apa namanya, bakal nyerahin temennya gitu, maksudnya tolong ke teman lain gitu. Nah gitu, kalau sibuk banget. Tapi kalau mereka nggak sibuk banget, masih bisa ditunda gitu kan, mereka bakal bantu sampai tuntas. Ya walaupun kita sometimes nggak ngerti kan, mereka ngomong apa pakai bahasa Inggris kan. Kadang kan ya masalah orang Thai kan aksennya kurang kurang bisa kita pahamin ya, aksen Inggrisnya kan. Ya. Apa namanya Inggris ya? English. Thai English. Thai English kan. Nah gitu sih. Selain menyenangkan, ada nggak sih Mas yang menantang selama jadi mahasiswa di Thailand ini, mahasiswa asing di Thailand? Yang menantang bagi saya itu ini sih, masalah apa namanya? Masalah pressure ini Mas. Waktu saya S2 ya, waktu saya S2, karena saya benar-benar baru dari Indo, ya kan, baru dari Indonesia, punya culture shock dong, working culture shock gitu kan. Nah itu yang paling masalah buat saya pribadi, karena saya santai gitu kan, sekolah gitu kan. Jadi tiba di sini, datang di sini, saya dulu merasakan ya, bisa untuk on time, bisa untuk mengerjakannya semuanya dalam waktu yang on time gitu kan. Nah itu masalahnya sih kalau menurut saya. Nah itu kan apa ya? Itu gunanya kita belajar di luar negeri itu kan untuk mengembangkan diri kita. Jadi kita lebih lebih growing up kalau dosen saya bilang sih. Itu sih Mas. Kesulitannya cuma masalah waktu gitu. Karena Indonesia kan lebih sering kayak gini. Nanti aja lah. Nah, ujung-ujungnya nggak jadi kan. Nah kayak gitu. Atau ujung-ujungnya terlambat. Gitu. Oke, makasih Mas Faisal untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Ini kita akan lanjut ke kolom komentar, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang diajukan di kolom komentar seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin saya akan mencari dulu yang pertama, sebentar. Oh ya, untuk PSU ini Mas ya, kalau setahu saya itu adalah Thailand Selatan, jadi di sana dekat-dekat tempat buat healing kayak.
Dekat Banyak pantai bagus. pantai. Banyak pantai. Karena Selain itu, kota di karena apa Mas? kota di kota di sini kan namanya Hatay. Hatay itu kan Ah, artinya pantai besar. oke. Jadi banyak pantai di sini. Mau healing di sini enak. Ya, recommended Kalau Mas. saya Dan di sana itu banyak orang Melayu masih sama Muslim ya Mas ya? banyak Muslim di sini. Bukan mayoritas ya, masih banyak. Ini ada pertanyaannya Mas. Kalau lulusan S2 di India, apply PhD Thai, apa ada minimal GPA? Oh ya, GPA ada minimalnya nggak Mas? Untuk masuk PhD. Kalau kalau GPA tergantung dulu apakah dia first honor atau second honor gitu. Kalau dia second honor, kalau nggak salah, yang untuk master kemarin, yang second honor harus 3,5 ke atas GPA-nya. Itu tergantung dulu. Kalau India ini kan, saya nggak tahu ya, rentang berapa ya kalau India nih. Kalau kita kan Saya juga kurang tahu kalau India. sampai 4 kan, kalau kita kan sampai 4 gitu kan. Nah, kalau di sini juga sampai 4 Mas. Ya kan? Sampai 4. Ya. Jadi mereka mintanya 3,5 ke atas. Berarti dikonversi deh coba. Kalau misalnya di India 5, berarti kan sekitar 4 ke atas berarti kan. Pas tengah gitu. Oh, berarti kayak tetap harus first honor atau second class gitu Mas ya? Tergantung second atau first-nya. Kalau misalnya first-nya berarti cuma 3 gitu. 3 apa? 3, berapa gitu kan. First honor nggak mungkin dong 3. 3 ke Iya, atas iya. gitu. Ya Mas, ini ada pertanyaan lagi. Apakah chance mendapatkan beasiswa S3 di PSI itu akan lebih besar kalau misalnya S2 lulusan PSU? Bagaimana kalau S2-nya itu di kampus lain? Gimana Mas? Kalau sebenarnya lebih nggak ada yang ini sih, nggak ada yang spesial ya. Maksudnya kalau saya lulusan sini otomatis saya dapat ya, nggak. Tapi tergantung dosennya. Kalau dosennya memberitahu beasiswa ya bakal difasilitasin. Tergantung kamunya apa, tergantung teman-teman yang mau memilih dosen yang mana, apakah ada expertise-nya cocok dan dosen yang dihubungi oke gitu kan. Ya udah, kalau misalnya mau daftar silakan, nanti difasilitasin oleh kampus atau fakultas, jadi bisa langsung daftar. Namun untuk daftar beasiswa yang saya bilang tadi, kita harus daftar online atau admisi online. Nah, sudah lulus baru kita bisa melanjutkan ke sana, advance ke scholarship-nya. Gitu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas. Tadi kan untuk S3 lebih baik ada pengalaman kerja. Apakah untuk lanjut dari S1 ke S2 di PSU, apakah juga harus memiliki pengalaman kerja dulu? Sebenarnya untuk pengalaman kerja itu hanya advantage ya, teman-teman. Advantage-nya itu kenapa dibilang advantage? Karena kalau kita sudah bekerja, itu kan kita sudah bisa bertanggung jawab kan. Kalau kata dosen saya sih gitu. Kita sudah bisa bertanggung jawab. Jadi kemungkinan kita akan mengalami graduate yang telat gitu kan, lambat-lambat graduate-nya itu akan terminimalisir kan, karena kita sudah mempunyai tanggung jawab itu. Kalau kata dosen saya gitu ya, kenapa diterima yang lebih gampang diterima yang sudah bekerja. Nah, jadi kalau misalnya S2, sebelum S2 sudah kerja, ya itu lebih baik, better lah jadinya untuk lebih diterima ke dalam admisi online-nya. Namun untuk scholarship, beberapa jenis scholarship itu bukan mengharuskan ya, memiliki lebih diutamakan ya. Kalau misalnya kita lamar kerja kan biasanya ada yang lebih utamakan yang kayak gini, lebih utamakan yang gini gitu kan. Tergantung dari ininya, tergantung dari requirement-nya gitu. Oke. Oke Mas, mungkin itu aja dari pertanyaan dari teman-teman.
Oke, makasih banyak teman-teman. Makasih banyak Mas Faisal atas waktunya, materi yang diberikan, diskusi, sharing yang diberikan sangat insightful bagi kita semua, khususnya teman-teman yang akan kuliah lanjut S3 di PSU. Oh ya, mungkin ada satu hal lagi Mas. Kalau di Thailand itu biasanya ada kuliah langsung dari S1 langsung S3. Untuk beasiswa sini apakah boleh Mas? Lulusan S1 langsung S3? Di sini, ya, saya ingat tuh satu skema scholarship yang biasanya temanya sudah ditentukan oleh nasional. Namanya Royal Golden Jubilee. Itu dari S1 bisa langsung ke S3, maksudnya S2 S3 gitu. Kalau di Indonesia namanya PMDSU. Nah, kayak gitulah. PMDSU, jadi S2 S3 langsung nyambung gitu. Ya, jadi ada beasiswanya. Gitu, Mas. Oke. Namanya Royal Golden Jubilee atau RGJ PSD. Nanti bisa coba diakses. Nah, itu beasiswanya yang itu setahu saya cukup banyak requirement-nya yang harus dipenuhin. Itu bisa langsung 4 tahun dan juga dapat beasiswa joint scholarship ya, setahu saya. Ada teman saya di orang Thai RGJ kan, dapat RGJ atau Royal Golden Jubilee, itu dapat beasiswa juga ke Denmark, ke Europe gitu kan, ke Eropa. Nah, itu. Oh Mas, ternyata saya scroll di atas masih ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, ini ada beberapa. Jadi untuk kuliah di Thailand, untuk dapat beasiswa itu mahasiswa harus daftar UNIF dulu atau beasiswa dulu Mas ya? Daftar UNIF dulu Mas. Admisi online dulu. Kalau kita admisi online dari kampusnya dulu, sudah dapat, dikasih letter of acceptance. Nah, baru diteruskan ke scholarship. Oke. Jadi dua tahap ya Mas ya? 2 step ya. Oh, ya. Kampus dulu baru scholarship. Terus ini ada tanya lagi, tadi sudah sebentar. Tadi ada beasiswa TEHAC. Itu masih ada nggak Mas? Tadi udah dijawab Mas ya? Tadi udah disinggung kan? Iya, iya. Kalau saya angkatan terakhir. Iya. Jurusan MA Mekong Studies beasiswanya. Di sana juga ada beasiswa Mekong juga Mas? Kalau MA saya nggak tahu ya Mas. Setahu saya sih untuk yang liberal arts nih ada beasiswa tersendiri. Yang MA ini kan liberal arts kan? Iya. Saya kurang tahu kalau yang dari liberal arts. Oh, ini ada pertanyaan lagi Mas. Baru nih. Ya, monggo Mas Di. Baru nih saya lihat. Oh iya. Daftar Mas, pas daftar beasiswa itu ada di interview lagi nggak? Ada. Nah, ini yang lebih susah nih. Karena kita harus ngejelasin dari proposal itu, kita harus ngejelasin pakai bahasa Inggris. Kita ngejelasin apa sih yang bakal didapat gitu. Apa keuntungannya bagi investor lah dari beasiswa ini kan, dari project ini. Nah, itu yang paling sulitnya di interview beasiswa. Kalau di interview dosen, departemen sih saya alhamdulillah. Karena dosennya juga masih ya kenal saya. Ya, mungkin itu aja kali Mas ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, gitu kali aja teman-teman yang gabung. Terima kasih. Dan terima kasih yang utamanya kepada Mas Faisal atas waktunya yang diberikan. Sudah mau berdiskusi, sharing insightful knowledge untuk scholarship yang ada di Prince Songkla University, yaitu beasiswa Reinventing Research University Scholarship dari PSU. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Faisal atas waktunya. Mudah-mudahan
apa ya, sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, bagi saya maupun secara umum juga kepada masyarakat. Untuk nanti live IG ini akan kami simpan dan upload lagi di IG Permita PPI Thailand. Ya mungkin itu aja ya. Jadi saya ringkas sedikit aja. Jadi Mas Muhammad Faisal ini kuliah di PSU, biasanya Reinventing Research University. Jadi untuk dapat beasiswa ini itu sekitar dapat 350 jutaan, 800 ribu baht Mas ya. Ya itu untuk cover semuanya, mulai datang sampai pulang lagi lengkap, Monthly Eleven dan semuanya. Kemudian untuk dapat informasi beasiswa ini, Mas Faisal merekomendasikan untuk langsung kontak ke calon profesor yang diminati. Dan untuk poin penting yang saya dapatkan juga adalah untuk mengetahui calon advisor kita, tahu dari expertise-nya maupun sifat beliau harusnya diketahui dengan baik sebelum memutuskan studi di Thailand, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita belajar di Thailand, khususnya jenjang S3. Ya mungkin itu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ya mungkin itu aja ya Mas ya, kita bisa akhiri. Sekian dari saya, Ginting Setiawan. Apabila ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. See you untuk next scholarship sharing session selanjutnya. Ini tadi molor ya, jadi sorry jam 2 selesai tadi karena on-nya juga molor, jadi karena ada kendala teknis, jadi saya tambahin sedikit. Ya, makasih ya Mas. Ya, sampai jumpa insya Allah nanti di PSU. Mungkin ada waktu liburan nanti bisa ketemu di Thailand Selatan. Oke. Tunggu ya Mas. Ya insya Allah.